Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hafiz dari kelas 12 TAB. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan unit WA180 wheel-loader atau P2H pada unit wheel-loader. Sebelum melakukan P2H pada unit, kita harus memasang pengganjal atau wheel chock. Ini ganjal dipasang berfungsi agar unit tidak maju sendiri atau mundur sendiri. Biasanya kalau pada bidang permukaan tanah yang mereng, itu unit bisa berjalan sendiri. Dan jangan lupa kita memasang safety bar. Safety bar ini berfungsi agar unit tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Sudah. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan oli transmisi, level oli transmisi. Yang disiapkan pertama-tama adalah majunnya, dan yang kedua kita buka tutup oli hidroliknya. Lalu kita ambil dipstick yang ada di dalam, kita lap terlebih dahulu, lalu kita masukkan lagi. Nih, pastikan level oli hidrolik, maksudnya level oli transmisi berada di tengah-tengah pada logo H dan L. Sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bel alternator. Di sini belnya sudah memakai auto tensionnya. Auto tension ini berfungsi sebagai untuk menstabilkan, atau dia kalau misalkan kendor dia akan kencang sendiri, karena ini auto tensionnya ini berfungsi untuk menstabilkan belnya dari alternator itu sendiri. Di sini kita akan juga memeriksa kabelnya, siapa tahu ada yang putus atau sobek, dan alternatornya kalau misalkan kocak atau goyang itu harus dikencangkan kembali. Selanjutnya di sini ada tangki coolant. Tangki coolant ini kita pastikan bahwa air di dalam tangki coolant ini berada di full dan low. Jika air di dalam coolant ini sudah di bawah low, itu harus diisi kembali. Di sini kuncinya jangan lebih dari tulisan full dan jangan kurang dari tulisan low. Udah ya. Selanjutnya di sini kita akan mengecek di area baterai. Pastikan kabel yang ada di area baterai ini kokoh, tidak goyang-goyang ataupun tidak kendor. Pastikan caranya begini, kita oblak-oblak begini. Pastikan semuanya kencang, tidak ada yang kendor. Kalau sudah, berarti aman, tidak ada masalah sama sekali. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan pada panel indikator di dalam kabin. Ayo.
Pertama, kita hidupkan terlebih dahulu unitnya, atau kita on kan, tapi jangan di runningkan. Nah, di sini ada dua panel yang hidup. Yang pertama adalah baterai dan yang kedua ada pressure oli. Kenapa di sini hanya dua yang hidup? Karena di dalam engine yang panel indikator logo pressure oli ini, di dalam engine-nya itu belum ada tekanan oli atau belum ada pressure olinya di dalam engine. Dan yang kedua adalah logo baterai. Di sini karena di sini logo baterai menyala karena baterainya belum dicas atau alternatornya itu belum bekerja. Jadi baterainya itu tidak tercas. Tetapi kalau unitnya beroperasi, baterainya itu akan tercas dan panelnya ini akan mati. Dan yang pressure olinya juga mati ketika unit beroperasi karena sudah ada tekanan. Dan di panel-panel yang lain ini normal semua karena saat unit beroperasi. Tetapi saat unit beroperasi ini salah satu ada yang hidup atau ada panel indikator yang hidup, berarti di dalam engine atau unitnya itu ada yang bermasalah. Nah, itu segera kita periksa unitnya atau kita bawa ke tempat aman. Nah, selanjutnya kita akan mengecek asap dan suara di unit saat beroperasi, dan kebocorannya juga kita cek. Kita hidupkan unitnya terlebih dahulu. Ayo kita ke bawah. Nah, bisa dilihat teman-teman, keadaan unit di sini mulai dari suara dan asap itu tidak ada yang aneh, semuanya normal. Jika ada asap yang berwarna putih tebal, itu karena kulennya bocor atau ada air yang masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar juga. Jika asapnya berwarna kebiru-biruan, putih kebiru-biruan, itu karena ada oli yang masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar. Jika asapnya berwarna hitam, nah itu karena pembakaran yang tidak sempurna. Terus semisal ada suara ketukan besi di dalam engine ketika mesinnya running, itu menandakan ada suara knocking atau suara ketukan bisa dari connecting rod atau besi-besi lain. Dan jika ada suara ledakan atau detonasi, itu bisa karena pembakaran yang tidak sempurna. Sebelum melakukan perawatan di area unit atau melakukan kegiatan di area unit, kita harus memasang loto. Di sini ada loto box dan danger tag. Fungsi dari loto itu sendiri adalah untuk mengisolasi energi di unit alat berat agar energinya itu tidak bisa hidup selama kegiatan berlangsung dan sampai kegiatan berakhir. Ayo kita lihat sini. Di sini ada dua switch. Yang pertama start dan bat. Start ini untuk nyetater unit, untuk menghidupkan unit, dan bat ini adalah baterai, kelistrikan di baterai. Nah, kalau seperti ini itu artinya on semua. Kalau kita matikan berarti baterainya tidak bisa hidup. Dan kalau kita matikan startnya ini berarti unitnya tidak bisa dihidupkan. Kemudian jika sudah di sini sudah kita matikan semua, aman. Lalu kita melakukan pemasangan loto. Atau pemasangan gemboknya. Gemboknya ini dipasang agar tidak ada yang menyentuh area switchnya ini, agar tidak bisa dihidupkan. Jadi pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak grogi mekaniknya untuk melakukan pengerjaan. Ini keras di sini kan. Kunci ini hanya boleh dipegang oleh yang punya gemboknya ini atau danger tag-nya ini. Jadi selain itu tidak boleh dipegang. Sekian, terima kasih.